di dalam kondisi kegelapan, ini mata Mas Tikno ini betul-betul mengamati itu sosok apa. Hingga Mas Tikno ini pun pelan-pelan mendekati buffet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pada kali ini datangnya dari Mas Tikno, bukan nama sebenarnya. Ketika Mas Tikno muda ini dulu punya pengalaman yang berbau dengan hal goib, dan pada saat itu domisili beliau memang masih berada di satu daerah di Jawa Tengah. Bahwa dia mempunyai kawan yang dekat, namanya Mas Udin. Namun sebagai kawan ini sudah lama tidak bertemu. Hingga pada satu hari mereka ini pun berdua bertemu. Tentunya suasana kangen-kangenan ini betul-betul mengobrol dengan puas. Hingga pada akhirnya Mas Tikno ini bertanya kepada Mas Udin, "Nah, sekarang pekerjaannya ngapain?" Nah, di sini Mas Udin pun menceritakan, ya dia hanya menunggu sebuah rumah orang kaya yang boleh dibilang ini bersifat mewah. Intinya di rumah itu memang banyak sekali furnitur yang berusia sudah tua, namun kondisinya masih bagus. Ada lukisan dan segala macam lah. Nah, beliau ini hanya menjaga sifatnya. Akhirnya pun ada kesempatan di mana ini Mas Udin mengajak Mas Tikno ini untuk bermain atau silaturahim ke tempat kerjanya, di mana memang tempatnya ini hanya Mas Udin seorang diri yang menjaga, jadi tidak ada orang lain. Nah, tugas Mas Udin ini selain menjaga juga menjaga kebersihan, juga keamanan. Dan tempat Mas Udin ini tinggal itu memang bukan di bangunan itu. Mas Udin memang ada satu rumah lagi yang jaraknya tidak begitu jauh, namun ukurannya lebih kecil. Hingga akhirnya mereka pun sambil ngobrol juga sesekali ini bercerita lagi. Dan di dalam ketika bercerita ini mereka berdua, ada satu waktu Mas Tikno ini melihat ke satu buah buffet atau bupet, sebuah lemari yang ukurannya ini agak kecil ya. Nah, ketika Mas Tikno ini melihat, ternyata Mas Udin pun memperhatikannya. Hingga akhirnya Mas Tikno ini dalam hati membayangkan, wah, ini buffet kok kondisinya masih bagus, ukirannya juga bagus, kenapa ditinggal atau ditaruh di luar? Kalau ini kepanasan dan kehujanan kan sayang, bisa rusak. Lamunannya masih saja terus membayangkan seperti itu. Hingga akhirnya Mas Udin pun paham, ngeliatin apa, kok serius banget. Nah, ketika ditanya demikian, Mas Tikno pun sambil menoleh bilang, "Iya itu Din, itu bupet masih bagus kok, dihujan-hujanin di ujung sebelah sono." Jadi memang ternyata buffet ini ada di luar rumah yang posisinya ini agak seperti di belakang, dan sayangnya memang ini tidak ada naungan sehingga buffet itu pun seperti kehujanan dan kepanasan ya, dan bahkan warnanya juga kusam. Singkatnya lagi, kemudian ini Mas Tikno pun bertanya, "Kamu mau Din? Kalau kamu mau udah ambil aja. Tenang kok, itu udah nggak dipakai." Ya padahal memang itu kayu jati loh, kata Mas Udin. Mas Tikno pun bilang lagi,
"Ah, enggak Din lah, nanti aku takut atau khawatir kamu malah dimarahi oleh bos." Nah, lalu Mas Udin pun bilang, "Enggak no, aman, tenang aja. Kalau kamu mau, udah ambil aja, itu tinggal nanti dibersihkan, dipelitur, nanti juga bagus lagi. Apalagi itu kan kayu jati." Ya, singkatnya pun kesepakatan diperoleh. Nah, Mas Tikno ini menerima tawaran oleh Mas Udin yang memang memberikan lemari bifet itu. Hingga akhirnya Mas Tikno ini pun meminta tolong kepada kerabatnya untuk meminjam sebuah mobil bak terbuka untuk mengangkut bifet itu. Nah, kemudian setelah dibersihkan, bifet ini pun akhirnya dipelitur kembali sampai pada akhirnya ini bisa masuk ke rumah Mas Tikno. Nah, masalah lain ini datang. Jadi anehnya, ketika bifet ini atau bupet itu sudah berada di dalam rumah Mas Tikno, ini banyak sekali keanehan-keanehan yang bahkan cenderung menyeramkan. Bahkan aura rumah kalau menurut Mas Tikno ini lebih berasa dingin, namun kadang-kadang juga panas sekali ya. Ini seperti pertengkaran-pertengkaran kecil dengan sang istri yang memang sebetulnya tidak ada masalah. Ini sering terjadi. Hingga akhirnya muncullah sebuah sosok bayangan yang sangat menyeramkan. Bahkan bukan hanya bayangan, jadi sosok goib itu betul-betul muncul di saat-saat tertentu. Contohnya ketika Mas Tikno sedang tidak ada di rumah. Nah, ini istri Mas Tikno ini sering melihat sebuah penampakan yang boleh dibilang ini sangat menyeramkan sekali. Jadi sebuah kejadian aneh yang sangat menyeramkan, di mana itu malam-malam atau jam tertentu bifet ini seperti bergerak dari dalam, ini seperti ada ketukan. Nah, itu ketika dibuka oleh istri Mas Tikno itu tidak ada apa-apa. Karena mungkin istri dari Mas Tikno ini beranggapan mungkin itu adalah ulah tikus. Namun ketika dibuka ya kosong, tidak ada apa-apa. Dan kejadian demi kejadian itu semakin sering terjadi. Hingga puncaknya ini ada sebuah penampakan, sebuah sosok yang sangat menyeramkan. Jadi suatu malam ketika Mas Tikno ini sedang ada di luar, itu sudah tengah malam. Nah, pada saat itu istri dari Mas Tikno ini memang kebelet atau ingin buang air kecil. Nah, ketika memang melewati atau akan ke dapur, ini kan pasti melewati tempat bifet itu yang memang berada di ruang tamu. Nah, betapa kagetnya karena pada saat itu memang setiap tidur kan lampu dimatikan ya. Itu di atas bifet sedang duduk sebuah penampakan berupa sesosok tubuh dengan berbungkus kain dengan warna putih yang di bagian atasnya ini seperti terikat. Jadi sedang duduk sambil agak membungkuk, dan itu betul-betul duduk di atas bifet atau bupet. Melihat hal itu, istri Mas Tikno ini pun mengurungkan niatnya, bahkan langsung mengunci pintu kamar. Nah, setelah itu malah terdengar suara bunyi-bunyian dari bifet itu ya, karena yakin ini istri Mas Tikno ini betul-betul mendengar seperti ada ketukan-ketukan. Nah, yang menyeramkan, ketukan ini pun bahkan pindah ke pintu kamar dari istri Mas Tikno pada saat itu sedang ketakutan. Hingga akhirnya peristiwa itu pun mereda setelah Mas Tikno ini pulang. Nah, melihat istrinya ketakutan, Mas Tikno ini pun bertanya,
ada apa gerangan? Kok seperti orang ketakutan? Nah, kemudian istri Mas Tikno ini pun menjelaskan kepada Mas Tikno bahwa baru saja mengalami kejadian yang di luar nalar, bahkan cenderung menakutkan. Mendengar cerita dari sang istri, Mas Tikno ini pun tidak lantas saja percaya. Karena tidak mungkin, masa kok namanya hantu bisa muncul dari sebuah lemari. Ya akhirnya Mas Tikno ini pun bisa menenangkan sang istri. Hingga pada satu hari Mas Tikno ini pun mengalami kejadian itu sendiri dan baru percaya. Jadi ceritanya pada saat itu Mas Tikno ini tinggal sendirian di rumah. Nah, kebetulan sang istri ini menginap di rumah kerabat yang memang sedang ada hajatan. Karena sang istri ini istilahnya rewang atau membantu di hajatan. Tinggallah Mas Tikno ini sendirian tidur. Dan ceritanya pun hampir sama. Namun pada saat itu Mas Tikno ini tidak tidur di kamar. Mas Tikno tidur di ruang tamu, di mana bifet itu atau bufet memang tidak jauh dari tempat dia tidur-tiduran. Nah, jam pada saat itu sudah menunjukkan tengah malam. Kondisi Mas Tikno sudah tertidur hingga akhirnya kaget karena apa? Ada ketukan yang berasal dari bifet itu. Setelah mencari sumber suara, ternyata ketukan itu berasal dari bifet itu yang sumbernya dari dalam. Dan ketika dibuka, ini kosong pun, tidak ada apa-apa. Di situ Mas Tikno pun teringat cerita sang istri. Namun akal sehat Mas Tikno ini pun masih berjalan sehingga Mas Tikno mungkin menganggap mungkin hanya tikus. Dan akhirnya Mas Tikno pun melanjutkan tidurnya kembali. Tidak sampai 1 jam, ini ada suara ketukan lagi yang membuat Mas Tikno bangun. Karena memang kebetulan Mas Tikno ini tidur membelakangi bufet itu. Nah, ketika sedang akan membalikan badan, itu betapa terkejutnya Mas Tikno. Karena di belakangnya atau bifet ini yang posisinya ada di belakang Mas Tikno, ini terbujur kaku sebuah pemandangan yang sangat menakutkan. Sebuah penampakan yang kalau boleh dibilang orang-orang itu seperti pocong yang memang sedang seperti rebahan ya, atau jenazah ya, yang ukurannya juga seperti manusia biasa, namun memang kondisinya sudah dibungkus dengan kain kafan. Melihat posisi atau melihat kondisi itu, Mas Tikno ini langsung jingkrak atau kaget sambil terduduk dan menyebut istighfar. Nah, di situ juga di dalam kondisi kegelapan ini mata Mas Tikno ini betul-betul mengamati itu sosok apa. Hingga Mas Tikno ini pun pelan-pelan mendekati bifet tersebut yang di atasnya seperti ada sebuah bayang sebuah pocong yang sedang tiduran. Dan anehnya karena memang untuk meyakinkan, disentuhlah itu sosok pocong itu yang sedang rebahan. Dan memang betul itu sifatnya seperti daging empuk, namun memang agak seperti berbau ya ketika Mas Tikno ini mendekati sosok itu. Nah, ketika kesadarannya sudah ada, ini beliau baru sadar memang itu ternyata memang sosok pocong yang memang diciptakan oleh sang istri. Langsung Mas Tikno ini pun segera berlari ke luar rumah. Nah, ini larinya ke arah pos Siskambling yang memang biasanya kalau malam ini ada saja bapak-bapak yang meronda.
Hingga betul, ini ada 2 orang yang sedang ada di pos ronda. Nah, melihat Mas Tikno tergopoh-gopoh dari jauh, 2 orang bapak-bapak ini pun bertanya, "Ada apa no lari-lari?" Nah, dengan nafas yang masih tersengal-sengal, Mas Tikno ini pun tidak langsung menjawab. Kemudian beliau ini pun beristirahat sebentar. Namun di sini Mas Tikno ini memang tidak jujur mengatakan kepada kedua bapak ini bahwa beliau ini hanya beralasan mencari angin segar. Dan ya akhirnya sampai pagi ini Mas Tikno ini pun di pos Kambling tersebut ya. Bahkan ketika kedua orang ini sudah pulang, beliau ini masih betul-betul tidak berani pulang dan menunggu kondisi memang betul-betul sampai terang. Dan ketika akhirnya masuk rumah, ini sudah kondisi terang, Mas Tikno ini masih agak ketakutan, hingga sedikit demi sedikit ini mengintip ke ruang tamu di mana buffet itu memang berada atau lemari itu ada di sana. Dan sosok itu pun memang sudah tidak ada. Bahkan akhirnya beliau ini pun menghubungi Mas Udin kembali, dan kalau boleh minta tolong, ini saya mau mulangin buffet ini ke tempat Mudin. Saya kayaknya rumah ini agak sempit kalau ada buffet ini gitu. Gimana kira-kira, bisa nggak? Ya, Udin pun tidak langsung memberikan jawaban. Dia justru mengatakan bahwa dia ini belum bisa ngasih jawaban ya intinya. Dan kebetulan untuk seminggu ke depan beliau ini memang sedang ada di luar kota. Ya akhirnya dengan lemas, Mas Tikno pun segera menutup teleponnya ya. Hingga dia ini pun akhirnya memutar otak bagaimana caranya mencari sebuah solusi. Karena kalaupun saya kasih ke orang, takutnya malah tidak menyelesaikan masalah. Ya akhirnya pun entah ide dari mana, akhirnya entah ide dari mana, ini Mas Tikno menemui seorang kawannya yang menurut beliau ini paham akan hal-hal dunia seperti itu. Ya singkatnya, Mas Tikno ini pun menceritakan pengalaman dia dan istrinya ketika berada di dalam rumah. Ya temannya ini sebutlah dengan sebutan Mas Rohim, ini sepantaran dengan Mas Tikno. Akhirnya Mas Rohim ini pun diajak ke rumah Mas Tikno. Nah, ketika melihat buffet itu atau bupet, Mas Rohim bilang, "Wah, no, ini pun kalau dipindahkan ini percuma sosoknya, karena ini akan pulang lagi. Kalau bisa, idealnya ini buffet udah dikembalikan aja ke yang punya awal. Karena kalaupun kita kasih ke orang, ini malah takutnya malah akan menjadi permasalahan baru." Nah, kemudian akhirnya pun Mas Tikno ini ya mengeluarkan buffet itu di samping rumah. Namun memang ini di sini ditutupi dengan sebuah seperti terpal, dan di situ memang oleh kawan Mas Tikno yaitu Mas Rohim ini diberikan satu buah harapalan atau doa-doa ya. Ini supaya ketika nanti prosesnya ini ada di luar, penunggunya ini tidak menampakkan atau bahkan mengganggu warga sekitar. Namun sifatnya ini sementara.
ini harus dipulangkan ke pemilik awal, yaitu ya Mas Udin tempatnya di sana. Pokoknya kalaupun seumpama Mas Udin ini tidak mau, udah nanti Bifet ini taruh di depan gerbangnya aja. Itu aja intinya. Itu saran dari Mas Rohim. Ya, alhamdulillah memang setelah ditutupi terpal dan diberikan atau disiramkan air yang mengandung doa-doa, ini tidak ada hal yang menakutkan. Nah, kemudian betul 1 minggu setelahnya, ini Mas Udin pun meminjam kembali kendaraan kerabatnya ini untuk mengangkut Bifet tadi atau Bupet tadi ya. Dan bagusnya pada saat itu kondisi gerbang tempat kerja Mas Udin ini terbuka. Ya udah langsung masuk ke dalam tanpa banyak bicara, langsung diturunkan saja itu Bifet. Nah, di sini terlihat Mas Udin ini agak masam mukanya, seperti tidak suka dengan tindakan dari Mas Tikno. Namun bagi Mas Tikno ini tidak menjadi apa-apa. Dan setelah menurunkan Bifet ini, tanpa banyak basa-basi pun langsung Mas Udin ini pulang kembali ke daerahnya yang kalau diukur kisaran ini lumayan jauh. Nah, setelah itu selesai, ini alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah Mas Tikno. Nah, keadaan rumah pun normal kembali. Namun di sini Mas Udin ini, Mas Tikno ini masih penasaran. Akhirnya pun menemui Mas Rohim. Nah, sebetulnya ada apa Mas, ini kok ada ya kejadian seperti ini? Nah, langsung pun Mas Rohim menceritakan menurut dia pribadi atau pandangannya bahwa dia ini tidak bisa menjelaskan dengan detail, namun yang pasti makhluk itu berasal dari sumbernya, yaitu kayu yang istilahnya diambil dari sebuah hutan, dan akhirnya pohon ini pun atau kayu ini dibuat jadi Bifet. Nah, penunggunya itu pun sepertinya tidak rela. Makanya walaupun sudah berbentuk Bufet pun, penunggunya ini tetap ada di situ. Bahkan menurut penerawangannya, ini oleh pemilik sebelumnya, ini pernah dipindahkan ke satu daerah ya. Namun ya aman untuk beberapa waktu. Setelah itu sama saja terjadi teror-teror lagi. Hingga oleh pemilik yang lama ini ditaruh di belakang yang seperti awal diceritakan ya, bahkan sampai hampir rusak. Jadi itu penjelasan oleh Mas Rohim. Nah, intinya menurut dia ya seperti itu. Jadi pohon jati yang dulu ditebang untuk dijadikan Bifet itu memang ada penunggunya. Namun entah kenapa atau tidak melakukan ritual seperti apa, sehingga akhirnya penunggunya itu pun tetap mengikuti Bifet itu berada. Ya, akhirnya pun Mas Tikno menerima penjelasan yang jelas dan di sini puas. Oh, ternyata begitu ceritanya ya. Dan di sini pun Mas Tikno bilang bahwa setelah kejadian itu hubungan dengan Mas Udin ini sepertinya agak renggang ya. Namun Mas Tikno ini berani menggaransi bahwa sebetulnya dia ini tidak menyimpan rasa kesal ataupun sakit ini kepada Mas Udin ya. Mas Tikno ini pun bilang ya,
itu sekedar hanya sebuah pengalaman saja. Sampai akhirnya setahun atau 2 tahun kemudian Mas Udin pun menemui Mas Tikno. Di sini beliau ini meminta maaf bahwa sebetulnya pada saat itu beliau ini dapat tugas untuk membuang bifet itu ya. Namun ya masih bingung mau dibuang kemana, dan akhirnya pada saat itu mereka berdua pun bertemu. Nah, apalagi pada saat itu Mas Tikno pun tertarik dengan bifet itu. Ya udah, diambil saja. Nah, akhirnya pun Mas Udin menjelaskan bahwa dia sudah tidak bekerja di sana karena yang dia ceritakan sebetulnya dia sudah tidak kuat kerja di situ, karena bukan hanya teror dari penunggu bufet tersebut, namun teror dari para penunggu yang ada di dalam bangunan yang memang banyak sekali furnitur lawas atau benda-benda lawas ya. Ini seperti makan hati sekali, karena gangguannya ini bahkan sampai bersifat fisik, sehingga tidak jarang Mas Udin ini sampai sakit. Bahkan ketika Mas Udin ini ingin pamitan kepada bosnya, sang bos ini malah memberikan tawaran, yaudah gimana kalau nanti gaji kamu saya naikkan, tapi kamu jangan keluar. Namun di sini Mas Udin menyerah. Ngapunten Pak, saya bukan masalah gaji, namun saya sudah tidak kuat bekerja sendirian, nggak ada teman. Nah, mendengar ini malah satu kali lagi bosnya Mas Udin bilang, udah nanti saya nyari orang buat nemani kamu. Namun tetap kekeh di sini posisi Mas Udin bahwa dia ini bilang, saya sudah tidak kuat Pak, sudah capek. Ya akhirnya Mas Udin pun dengan berat hati dipersilahkan oleh sang bos, karena di sini Mas Udin termasuk yang paling lama kuat bekerja di sana dibanding anak buah sebelumnya. Makanya di sini sebetulnya harapan besar sekali supaya Mas Udin ini tidak berhenti bekerja di sana. Ya singkatnya, setelah keluar pun akhirnya Mas Udin ini merantau ke Jakarta. Demikian Bang Prah, itu adalah cerita dari Mas Tikno. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adalah sebuah kisah kiriman dari Mas Tikno. Dan di sini juga saya selalu tidak lupa meminta maaf dan selalu berdoa supaya kawan-kawan subscriber ini selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang terbaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.